مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak agar para jamaah mulia ini meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa merupakan perintah dan wasiat Allah kepada seluruh hambanya. Takwa juga merupakan bekal terbaik, bahkan satu-satunya bekal ketika seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Takwa yang akan mengantarkan seorang hamba pada kemuliaan di dunia dan di akhirat, karena orang yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Rasul juga mengatakan amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa. Di antara tanda atau bukti iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak akan sempurna iman seorang hamba sebelum menjadikan Rasul sebagai sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaannya pada segala sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, iman kalian tidak akan sempurna hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, hartanya dan anaknya dan bahkan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan bahwa bukti iman adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan terhadap diri, harta, anak serta apa dan siapapun dari kalangan manusia. Orang beriman yang sejati selalu menempatkan cinta kepada Rasul pada posisi cinta tertinggi. Oleh karena itu, dikatakan cinta kepada Rasul sebagai kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim terhadap Rasulullah. Sebab hal itu merupakan hak beliau, yaitu haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tizrafmuha wa tijarun takhshawna kasadaha wa masakinun taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian cintai adalah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Ayat yang mulia ini merupakan dalil paling agung yang menunjukkan wajibnya mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mendahulukan kecintaan pada keduanya atas segala sesuatu. Ayat ini juga menunjukkan ancaman keras, asy'adul wa'id, dan celaan yang keras terhadap orang yang lebih mencintai hal-hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu ayah, anak, saudara, istri, suami, harta kekayaan, aset bisnis, rumah dan lain-lainnya daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Bukti dari hal itu adalah sikap bila disodorkan kepadanya dua pilihan, antara pertama yang dicintai Allah dan Rasulnya namun tidak disukai nafsunya, dengan yang kedua disukai oleh nafsunya namun tidak dicintai Allah dan Rasulnya. Jika seseorang memilih sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya ketimbang yang dicintai Allah, maka hal itu adalah bukti bahwa ia zalim dan meninggalkan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan takkan pernah sempurna iman seorang hamba selama ia masih lebih mencintai dirinya, anak dan orang tuanya lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanmu belum sempurna jika seperti itu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan sempurna iman kalian hingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, sekarang aku lebih mencintai engkau wahai Nabi lebih daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW menjawab, sekarang sudah sempurna imanmu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada Rasul akan menjadi sebab berkumpul bersama beliau di surga kelak. Karena setiap orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya tentang kapan kiamat. Tapi Rasul SAW balik bertanya kepada orang itu, ma'a'adatta laha, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada yang aku siapkan wahai Rasul kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Jawab orang tadi. Maka Nabi SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika peristiwa ini sampai terdengar kepada sahabat Anas bin Malik, maka beliau Anas bin Malik mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta fa ana arju an akuna ma'ahum walau kuntu lam a'mal a'malahum. Anas bin Malik mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka aku berharap dengan cintaku kepada Rasul, dengan cintaku kepada orang-orang saleh, maka Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka walaupun amalanku tidak akan sama seperti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan keutamaan yang agung. Kita dapat dikumpulkan bersama Nabi di surga meski tidak mampu beramal seperti beliau. Hal yang sama diungkapkan pula oleh Imam Syafi'i rahimakumullah. Beliau mengatakan dengan penuh tawadhu, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai para orang soleh, aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku tidak termasuk bagian dari mereka. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar perkataan daripada Imam Syafi'i, beliau menjawab, tuhibbus salihina wa anta minhum rafiqul qaum yalhaq bil jamaah. Engkau cinta orang soleh, sesungguhnya orang yang mencintai suatu kaum akan digolongkan dalam kaum tersebut. Jika manusia sealim dan sesoleh Anas bin Malik dan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris maka berharap syafaat melalui cinta para orang soleh, maka orang sekelas kita lebih butuh lagi akan cinta tersebut. Oleh karena itu, mari tumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ulama, hingga kepada para orang soleh lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. فقال عز وجل من قائل أليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.